Nah, pertanyaannya kemudian apakah live shopping ini melanggar hukum dan kemudian mengapa ada begitu banyak barang-barang yang dijual di bawah harga normal. Nah, kita akan langsung berbincang bersama dengan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Pak Guntur Saragih. Pak Guntur, selamat siang. Selamat siang, Mas Ega. Ya, Pak Guntur, live shopping ini sebetulnya melanggar aturan atau tidak sih sebetulnya menurut Anda? Ya tentu tidak. Jadi artinya kalau dalam pelanggaran, tentunya ada perilaku yang memang memenuhi pelanggaran di Undang-Undang 5 dalam konteks kami KPPU. Undang-Undang 5 1999 terakhir dalam predatory pricing misalnya saja yang sering dialamatkan, itu punya intensi untuk menjual harga sangat murah atau jual rugi dengan intensi untuk mengeluarkan pesaing dari pasar. Jadi berangkat pelanggaran itu harusnya berangkat dari perilakunya, kondaknya yang dilanggar sesuai dengan norma yang diatur dalam Undang-Undang 5. Pak Guntur, tapi kan ada pertanyaannya, kenapa Fenomena kemudian social commerce dengan pengembangan ya dari yang mungkin social commerce kemudian di dalamnya bisa melakukan kegiatan penjualan di TikTok, mungkin di YouTube tidak seperti itu, tidak ada live itu. Jadi itu hal yang pengembangan dalam digital saja dan itu tidak serta-merta untuk dianggap sebagai suatu pelanggaran. Baik, Pak Guntur, tapi pertanyaannya kenapa kemudian live shopping ini bisa menjual barang-barang dengan harga yang sangat murah, bahkan disebut dengan ungkapan tidak masuk akal, bahkan ada celana yang dijual cuma dengan Rp2.000. Nah, ini kenapa kemudian hal ini bisa terjadi? Nah, kita akan bahas itu. Usai jeda, Pak Guntur, ditahan dulu, pemirsa jangan kemana-mana, Metro Siang akan kembali. Kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa kita lanjutkan dulu kita. Pak Guntur, kenapa kemudian dalam social commerce ini barang-barang yang dijual bisa di bawah harga normal? Ya, ini perlu ditelaah lebih lanjut, Mas Kevin ya. Apakah memang konteksnya mereka menjual idle capacity mereka, atau memang juga bisa jadi ada peluang juga mereka memang jual untuk masuk ke pasar, kemudian untuk bisa ke depannya lebih lagi di pasar, tes pasar gitu. Tapi kembali lagi, predatory pricing juga masih punya potensi juga. Namun kembali, kalau di KPPU itu harus berangkat dari penegakan hukum dengan mencari alat bukti seperti itu. Dan itu pelanggaran oleh pelaku usaha. Atau juga bisa juga mungkin konteksnya apakah ini juga masuk dalam ranah di Kementerian Perdagangan seperti anti dumping atau seperti itu. Jadi masih banyak kemungkinan fenomena ini terjadi. Kalau dari sisi gap, apa mungkin juga menjadi pertanyaan di kita juga bagaimana dengan daya saing pelaku usaha UMKM kita hari ini dan pelaku usaha yang lain juga di sini. Jadi tentunya saja tidak bisa serta-merta kita alamatkan satu penyebab utama dari hal ini. Dan tentunya dalam proses penegakan hukum kami harus berangkat dari prosesnya dan untuk menemukan dua alat bukti. Pak Guntur, tapi pedagang tradisional mengeluhkan mengenai fenomena ini ya, karena disebut ini tidak adil begitu. Apa yang kemudian menurut Anda bisa dilakukan oleh pedagang tradisional? Baik, barangkali kepentingan negara memang ada untuk dalam melindungi pedagang dalam negeri, namun tidak konteksnya harus pada kesimpulan akhir larang-melarang. Kita bisa melakukan entry barrier yang lain, seperti contoh begini, kita bisa menciptakan level playing field yang sama. Ketika produk dalam negeri harus disertai dengan standarisasi, misalnya SNI atau standarisasi teknis yang berlaku, sehingga juga produk dari luar negeri juga bisa. Nah, dengan pengenaan ini, barangkali ini bisa membuat cost yang relatif akan sama persaingannya. Kemudian yang kedua, soal perpajakan, ini juga menjadi tantangan di kita. Tentunya saja pelaku usaha dalam negeri kita dikenakan pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Bagaimana juga bisa mengenakan relatif menjadi persaingan yang sehat antara perusahaan UKM dalam negeri dan di luar negeri. Nah, begitu barangkali yang bisa menjadi apa kita untuk tanda kutip sekaligus juga melindungi konsumen kita, juga melindungi persaingan antara pelaku UMKM dalam negeri dengan di luar. Jadi instrumen-instrumen ini bisa dilakukan juga terlebih dahulu untuk bisa kemudian memberikan kepastian persaingan yang sama levelnya, baru mau kita lihat apakah memang gap tadi memang daya saing kita memang begitu jauhnya dengan produk luar, sehingga kalau itu yang terjadi secara jangka panjang kita harus melakukan peningkatan kemampuan daya saing di kita, meningkatkan efisiensi proses bisnis kita, sehingga pada jangka yang berkelanjutan dasarnya kita bisa bersaing, tidak serta-merta langsung model tutup-menutup gitu, karena pada dasarnya juga kegiatan digital ini juga punya peluang juga untuk melakukan cross border dari produk kita keluar. Jadi kita harus lihatnya seperti itu. Ya, Pak Guntur, tapi berjualan secara online di social commerce ini dicoba dilakukan oleh pedagang tradisional, tapi kemudian mereka kalah dengan influencer yang memiliki jumlah followers yang jauh lebih banyak. Nah, ini tidak hanya produknya, tapi kemudian juga pelaku yang melakukan
marketing atau penjualan ini pun juga turut berpengaruh. Ada kemudian yang bisa dilakukan oleh pedagang tradisional untuk mengatasi perlawanan melawan influencer ini di live shopping, Pak Guntur, menurut Anda? Ya, barangkali dengan usaha di digital hari ini justru ini memberikan ruang yang lebih terbuka bagi seluruh pihak. Bayangkan kalau UMKM harus menyewa toko, begitu ya, menyewa store, tentu di sini dia bisa langsung. Jadi plus minus misalnya ada faktor influencer, tapi justru di digital ini ruangnya lebih memberikan memberikan kesempatan kepada UMKM. Jadi itu pilihan-pilihan aja sebenarnya dalam upaya pemasaran, dan saya yakin pelaku usaha memiliki cara sendiri untuk bisa survive di pasar. Kecuali memang dari sisi kegiatan operasional bisnis kita memang tidak lebih efisien dari di luar. Ini menjadi evaluasi keseluruhan. Apakah bahan baku kita memang lebih tidak efisien? Apakah memang proses bisnis kita tidak lebih efisien? Kalau itu yang sudah terjadi, ketika gap kelewat jauh, tentunya saja di market konsumen pasti lebih memilih barang-barang dari luar. Tapi kembali lagi, ini adalah opsi perdagangan di digital ini. Mari kita lihat ini sebagai suatu kesempatan, dan hal-hal yang memang kita harus memang akui, seharusnya memang kita harus lihat dulu. Karena memang dari sisi nilai-nilai ukuran-ukuran efisiensi kita memang masih kalah. Jadi contoh nilai ICOR kita itu masih lebih buruk dari beberapa negara di ASEAN pun, Pak. Jadi memang penciptaan barang dan jasa kita tidak lebih efisien secara general ya. Namun secara spesifik, apakah setiap pedagang bagaimana bersaing, tentu mereka memiliki kemampuan itu sendiri. Apakah menggunakan cara influencer atau tidak, itu tentu punya pertimbangan bisnis tersendiri. Baik, Pak Guntur Saragih, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang, Pak Guntur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.